Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiano Indi Pratama dengan NIM 41424010002 dari program studi Teknik Elektro. Pada video pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Arsitektur Sistem Tertanam, yaitu simulasi rangkaian digital berbasis finite state machine atau VSM. Menggunakan dua bahasa deskripsi perangkat keras yaitu VHDL dan Verilog. Ada tiga percobaan yang akan saya bahas satu persatu. Dan yang pertama ini ada rangkaian power parking system menggunakan VHDL dengan finite state machine atau FSM. Pada diagram ini bisa dilihat ada 5 state utama, yaitu idle sebagai kondisi standby, wait password saat sistem menunggu input password, write pass saat password benar, wrong pass saat password salah. Dan panah diagram ini menunjukkan kondisi apa yang menyebabkan sistem berpindah dari satu state ke state lainnya. Nah, tujuan simulasi percobaan pertama ini ada tiga. Yang pertama itu merancang dan mensimulasikan sistem parkir mobil otomatis berbasis FSM menggunakan VHDL. Kedua, memahami cara kerja FSM dalam mengontrol akses masuk area parkir berdasarkan kondisi sensor dan password yang dimasukkan. Dan yang terakhir itu menganalisis hasil simulasi dalam bentuk waveform untuk memastikan logika yang dirancang benar-benar bekerja sesuai rencana. Nah, penjelasan sistemnya itu secara umum sistem ini bekerja dengan dua sensor. Front sensor mendeteksi mobil yang berada di depan gerbang dan back sensor mendeteksi mobil yang sudah melewati gerbang. Supaya palang bisa terbuka, mobil harus memasukkan kombinasi password yang benar, yaitu password 1 sama dengan 01 dan password 2 ini itu sama dengan 10. Output dari sistem ini berupa dua LED indikator, ada dua itu green LED dan red LED, serta dua tampilan 7 segmen, hex 1 dan hex 2 yang menampilkan status sistem secara visual. Beberapa kode yang dimasukkan itu yang pertama itu ada entity port, mendefinisikan seluruh input dari output sistem seperti sensor, password, LED, dan display. Lalu yang kedua ini ada proses sequential update state, berfungsi menyimpan dan memperbarui current state setiap kali terjadi recent edge clock, dan otomatis kembali ke idle saat reset diaktifkan. Lalu ada check password. Pengecekan password ini di state wait password, di mana sistem menunggu dulu selama for clock cycle sebelum mengecek apakah password 1 dan password sudah selesai. Dan keempat ini ada proses counter wait yang berfungsi sebagai penghitung durasi tunggu tersebut dan hanya aktif menghitung saat sistem berada di wait password. Lalu selanjutnya ada state stop untuk mobil kedua. Fungsinya ini menahan mobil kedua apabila datang saat gerbang masih terbuka untuk mobil pertama, sampai password mobil kedua ini terverifikasi dengan benar. Lalu yang terakhir ini ada output saat password benar. Berarti logika output ini saat state right pass di mana green LED akan berkedip dan display menampilkan pola 60 sebagai tanda bahwa palang sedang terbuka. Dan di test bench sendiri saya memasukkan ada clock process dan stimulus. Di clock process ini membangkitkan sinyal clock secara terus-menerus dengan periode 10 nanosecond, dan stimulus proses yang memberikan skenario input berupa aktivasi sensor dan pemasukan kombinasi password untuk menguji apakah rangkaian bekerja dengan benar. Dan ini skematiknya. Di rangkaian ini terdiri dari register yang menyimpan current state dan next state, komparator yang berfungsi mencocokkan input password, lalu beberapa multiplexer yang bertugas memilih next state berikutnya, sebuah counter untuk menghitung delay pengecekan password, serta room yang berfungsi menerjemahkan state menjadi kode tampilan 7 segment. Lalu ada hasil waveformnya. Di sini ditampilkan kondisi ketika front sensor dan back sensornya sudah aktif di 20 nanosecond, dan di sini 30 sekian nanosecond. Saat sensor
ini aktif, sistem mulai membaca input password 1 dan password 2. Pada saat yang bersamaan, tampilan hex 1 dan hex 2 juga langsung berubah mengikuti data password yang masuk. Tapi di green LED sama red LED ini di sini masih dalam kondisi menunggu. Artinya itu sistem belum langsung menentukan apakah password itu benar atau salah, melainkan menunggu proses verifikasi selesai terlebih dahulu sebelum LED merespon. Dan di sini ada bisa dilihat current state-nya. Pada awal sistem berada di state idle. Begitu sensor dan password masuk tadi, current state berpindah ke state proses verifikasi yang ditandai dengan perubahan nilai pada sinyal current state-nya. Di next state juga sama. Setelah proses verifikasinya selesai, sistem kembali lagi ke state idle yang menunjukkan bahwa satu siklus kerja sistem yang tadi ini sudah selesai dan sesuai dengan alur yang dirancang. Di bagian bawah ini juga ditampilkan sinyal counter wait, dan terlihat counter ini hanya aktif menghitung sesaat tepat selama proses verifikasi berlangsung, lalu kembali ke nol lagi. Di percobaan kedua ini yaitu more FSM sequence detector, pendeteksi urutan bit 1001 yang dirancang menggunakan more FSM. Dalam bahasanya VHDL. Diagram ini menunjukkan 5 state yang harus dilalui secara berurutan, yaitu 0, 1, 10, 100, dan 1001. Setiap state ini mempresentasikan sejauh mana urutan bit yang sudah diterima cocok dengan pola yang dicari. Tujuannya, merancang dan mensimulasikan rangkaian pendeteksi pola 1001 menggunakan More FSM, memahami karakteristik khusus dari More FSM, yaitu output yang hanya bergantung pada state saat ini dan tidak dipengaruhi langsung oleh input, serta menganalisis hasil simulasi untuk memastikan sistem benar-benar bisa mendeteksi pola tersebut dengan tepat. Sistem ini terdiri dari 5 state, yaitu 0 sebagai state awal, 1 saat sudah menerima bit 1, 10 saat sudah menerima bit 10, 100 saat sudah menerima bit 100, dan terakhir itu 1001, yaitu saat polanya udah 1001. Sudah lengkap terdeteksi. Begitu sistem mencapai state 1001, sinyal detector out akan bernilai 1. Yang perlu ditekankan di sini, ciri khas dari More FSM adalah outputnya murni ditentukan oleh state yang sedang aktif, bukan oleh kondisi input secara langsung, berbeda dengan uh, Melee FSM. Nah, penjelasan kodenya itu yang pertama ada entity, ini mendefinisikan input clock, reset, dan sequence in, serta output detector out. Proses sequentialnya ini untuk menyimpan current state setiap terjadi rising edge clock, kemudian logika next state logic pada state 0 dan 1. Ini untuk menentukan perpindahan state mengikuti bit yang diterima secara bertahap. Sebagai contoh, saat sistem berada di state 100 dan menerima bit 1, maka next state akan berpindah ke 1001 yang artinya pola 1001 sudah lengkap terbentuk. Lalu di output logic hanya akan menghasilkan detektor out bernilai 1 ketika current state berada di 1001. Setelah pola ini terdeteksi, sistem tidak perlu di-reset karena tetap bisa mendeteksi pola berikutnya yang saling tumpang tindih atau overlapping dengan pola sebelumnya. Untuk pengujian test bench-nya, saya memasukkan ada dua, itu clock process dan stimulus, sama seperti tadi. Untuk clock prosesnya sendiri ini membagikan sinyal clock dengan periode 10 nanosecond, lalu memberikan input bit secara bertahap untuk membentuk pola 1001 yang ingin diuji. Dan ini skematiknya terdiri dari multiplexer bertingkat yang bertugas menentukan next state berdasarkan current state dan sequence in sebagai register yang menyimpan current state, serta ROM yang menerjemahkan kode state tersebut menjadi output detector out. Dan ini waveformnya. Di awal reset diaktifkan selama kurang lebih 30 nanosecond.
sehingga sistem berada pada state 0. Setelah reset dilepas, saya memberikan input sequence in secara bertahap membentuk urutan bit 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan bisa dilihat current state bergerak mengikuti urutan bit dari 0 berpindah ke 1, lalu ke 1 0, kemudian sempat kembali lagi ke 1 karena ada bit 1. Di tengah urutan ini berlanjut ke 100 hingga akhirnya mencapai ke 101. Rentang waktunya itu 120 sampai 140 nanosecond. Tepat pada current state berada di 1001 inilah sinyal detektor berubah menjadi 1. Lalu menandakan bahwa pola 1001 berhasil terdeteksi oleh sistem. Setelah momen itu, karena bit-bit berikutnya yang masuk tidak lagi membentuk pola yang sama, current state kembali bergerak menuju state 0 dan detektor out pun kembali bernilai 0. Dari hasil ini terbukti bahwa rangkaian Moore FSM yang dirancang ini udah bekerja dengan tepat sesuai logika yang direncanakan. Lalu yang terakhir di percobaan 3 ini ada sequence detector 1011 menggunakan Verilog. Ya, tujuan simulasi ini mendeteksi, merancang dan mensimulasikan rangkaian pendeteksi pola 1011 menggunakan More FSM dalam Verilog. Membandingkannya penerapan dengan implementasi VHDL yang tadi, terus serta menganalisis hasil simulasi untuk memastikan sistem berhasil mendeteksi pola tersebut dengan tepat. Sistem ini terdiri dari 5 state yang dikodekan dalam bentuk biner 3 bit yaitu 0, 1, 10, 101, dan 1011. Begitu pola 1011 lengkap terdeteksi, current state akan berada di 1011 dan detektor out bernilai 1. Sama seperti pada percobaan sebelumnya, output di sini tetap murni ditentukan oleh current state, bukan dipengaruhi langsung oleh sequence in. Di penjelasan untuk pertama kode ini ada modul and parameter state. Didefinisikan port input, output, serta encoding kelima state dalam bentuk parameter 3 bit. Proses sekuensial yang menggunakan proses sekuensialnya menggunakan sintaks always block. Lalu berfungsinya ini menyimpan current state setiap terjadi rising edge clock dan mengembalikan state ke 0 saat sinyal reset aktif. Terus ada next state logic untuk state 0 and 1. Ini perpindahan state mengikuti urutan bit 1011 yang diterima. Setelah pola ini lengkap terdeteksi di state 1011, sistem tetap dapat mendeteksi pola berikutnya yang saling overlap tanpa perlu di-reset ulang. Logika outputnya hanya menghasilkan detektor out bernilai 1 di state 1011. Untuk pengujian test bench-nya, untuk pengujian test bench-nya ini yang pertama ada clock process, membangkitkan sinyal clock menggunakan perulangan forever. Terus ya, ini berbeda dengan proses clock pada VHDL sebelumnya karena kita menggunakan Verilog yang merupakan sintak yang khas lah pada Verilog. Dan ini RTL skematiknya, strukturnya ini terdiri dari 3 multiplexer bertingkat yang menentukan next state, sebuah register yang menyimpan current state. Lalu ada ROM yang menerjemahkan kode state tersebut menjadi output detector out. Dan ini adalah waveformnya. Di awal reset diaktifkan sehingga current state berada pada 0 sampai 30 nanosecond. Setelah reset dilepas, sequence in diberi input secara bertahap untuk membentuk pola 1011. Bisa dilihat di sini current state berubah mengikuti kode state-nya secara berurutan yaitu dari 0 menuju 1.
yang merupakan kode untuk one, lalu ketiga untuk 10, kemudian kedua ini untuk 101 hingga akhirnya mencapai ke kode 6 yang merupakan representasi dari set 1011. Tepat di sekitar rentang 100 sampai 110 nanosecond di sini, persis pada current state bernilai 6, inilah yaitu sinyal detektor out naik menjadi satu secara sesaat yang menandakan bahwa pola 1011 di sini tuh berhasil terdeteksi dengan tepat oleh sistem. Setelah momen tersebut, current state terus bergerak mengikuti bit-bit berikutnya yang masuk. Namun, karena tidak terbentuk pola baru yang lengkap, detektor out pun kembali bernilai 0. Hasil ini membuktikan bahwa rangkaian More FSM yang diimplementasikan dalam Verilog tersebut ini udah bekerja dengan baik secara rancangan awal tadi. Dan kesimpulannya dari ketiga percobaan ini, bahwa pendekatan finite state machine atau FSM terbukti efektif digunakan untuk merancang rangkaian digital yang memerlukan pengendalian berdasarkan kondisi, baik untuk sistem kontrol seperti car parking system maupun untuk rangkaian pengenalan pola seperti sequence detector. Selain itu, perbandingan antara percobaan 2 dan 3, yaitu VSDL dan Verilog ini, meskipun memiliki sintaks penulisan yang berbeda, pada dasarnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan logika FSM yang setara dengan hasil simulasi yang konsisten pada kedua bahasa tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.